Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B 2018 Pengadilan Negeri Jakarta atas nama terdakwa Yudi Leo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa sudah siap? Baik, terima kasih Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pengadilan. Nama saudara Yudi Leo, tempat lahir, umur Jakarta 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumnas 2, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dengan baik. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan pas 338 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasehat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Betul mereka penasehat hukum Anda? Betul, Pak Hakim. Saudara penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika dimohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor regulasi AAH 23 Jakarta 2021. Identitas terdakwa: nama Yudi Leo, tempat lahir Jakarta Barat, umur 20 tahun, tempat lahir Jakarta 29 Februari 2001. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Baruntas, Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMA. Penahanan terdakwa oleh penyidik Polsek Jakarta tanggal 24 November 2021 sampai dengan 15 Desember 2021. Diperpanjang oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2021. Dakwaan bahwa terdakwa Yudi Leo pada hari Kamis 20 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Anggrek atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta. Bahwa awalnya pada hari Kamis 20 Oktober 2019 pukul 16.30 terdakwa Yudi Leo mencoba melakukan percobaan pembunuhan kepada ibunya sendiri yang sedang berjualan di Jalan Anggrek kala itu. Bahwa menurut seorang saksi, masyarakat setempat, motif percobaan tersebut diduga karena seorang ibu tidak bisa memenuhi permintaan anaknya yang ingin membeli sepeda motor. Bahwa akhirnya anak tersebut melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan pisau yang ibunya jual. Untungnya, percobaan pembunuhan tersebut berhasil digagalkan oleh warga setempat. Bahwa korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat pembelaan diri yang dilakukannya.
para warga berhasil menangkap Yudileo dan membawanya ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti atas kasus yang diperbuatnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal 338 KUHP pasal 53 ayat 1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dan dalam dakwaan pertama. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 338 KUHP pasal 53 ayat 1 KUHP dalam dakwaan tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak percobaan melakukan pembunuhan. Jakarta, 18 Desember 2021. Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak akan mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut pada kami. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksi lainnya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, pada persidangan ini, kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Pak Hakim. Panitera, 1 minggu dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? 22 Desember yang mulia. Baiklah, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Pak Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Kamis 22 Desember 2021, pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Sidang lanjutan perkara pidana Peradilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B 2017 Pengadilan Negeri Jakarta atas nama terdakwa Yudileo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasehat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? 2 orang saksi, Pak Hakim. Silakan dihadirkan saksi yang pertamanya. Baik, yang mulia. Saksi pertama silakan masuk ke persidangan. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya siap, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Anissa Nur Apifah. Tempat tanggal lahir, 26 Juni 1990. Jenis kelamin perempuan. Umur, 28 tahun. Agama, Islam. Alamat, Jalan Kecubung. Pekerjaan di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia.
Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji Ya, saya bersedia, Hakim. kepada petugas panitera agar mengambil tempat. Saudari Anissa, silahkan berdiri. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silahkan kembali duduk. Kepada panitera, silahkan. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah kenal dengan terdakwa? Kenapa? Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Pak Hakim, terkait kecelakaan pembunuhan yang terjadi pada salah satu tetangga saya. Saudara saksi, tahu dari mana bahwa korban mengalami percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya mengetahuinya saat mendengar sama-sama suara teriakan korban di dalam nagrek. Beberapa saat kemudian terdengar tangis korban. Baiklah, bisa saudara jelaskan bagaimana kejadian yang lebih spesifik terkait kesaksian yang Anda lihat? Bisa, Pak Hakim. Saat itu pukul 16.50 saya baru pulang setelah belajar. Saat itu saya melihat korban dan terdakwa sedang ngobrol entah tentang apa. Tapi makin lama saya dengar makin hidup. Tak karuan makan sambil bawa senjata tajam. Saya mengambil keduanya dan turut menyekap mereka. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, majelis hakim yang terhormat. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu hanya terdakwa yang melihat bersama korban? Benar, Bu. Saya melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Saudara saksi, apakah gerak-gerik terdakwa terlihat mencurigakan? Tidak, Bu. Karena saat itu terdakwa hanya ingin sambil ngobrol bersama korban. Jadi saya pikir mereka sedang berbicara. Baik, Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada, Pak Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, ingin saya tanyakan, apa benar lelaki yang Anda lihat itu adalah terdakwa? Benar. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu adalah terdakwa? Karena saat itu saya melihat dengan jelas terdakwa di dalam kamar itu. Saudara saksi, saya tanyakan lagi. Apakah terdakwa tidak terlihat sama sekali berniat melakukan percobaan pembunuhan kepada korban? Tidak. Baiklah, Yang Mulia. Pertanyaan saya sudah cukup terhadap saksi. Baik, silakan kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia.
Petugas, mohon hadirkan saksi kedua atas nama Abdul Rahman. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah. Bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Abdurrahman, Ya, Pak Hakim. tempat tanggal lahir Tangerang 26 Agustus 1995, Ya, Pak Hakim. jenis kelamin laki-laki, Ya, Pak Hakim. umur 27 tahun, Ya, Pak Hakim. agama Islam, Ya, Pak Hakim. alamat Jalan Angsa, Kutambu, Ya, Pak Hakim. pekerjaan pedagang, Ya, Pak Hakim. kebangsaan Indonesia. Ya, Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya mengerti, Pak Hakim. Kepada panitera dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Ya, Saya berjanji saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Panitera, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah sudah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, Pak Hakim. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Apakah sebelum kejadian ini mereka sering bertengkar? Tidak. Apa yang korban ceritakan kepada saudara terkait kejadian itu? Korban menceritakan ia diserang oleh anaknya. Pada malam itu terlihat biasa-biasa saja, tetapi terdakwa tiba-tiba tidak terkontrol dan tiba-tiba menyerang korban. Mil. Apakah ada informasi lain yang korban beritahu kepada saudara? Ada, ia merasakan perih di kedua tangannya dan terasa sakit di perutnya. Cukup, Pak Hakim, pertanyaan dari kami. Baik saudara jaksa penuntut umum, selanjutnya kepada saudara penasehat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Pak Hakim, saudara saksi, bagaimana saudara tahu bahwa terdakwa yang melakukan percobaan pembunuhan tersebut? Jadi, terdakwa merupakan teman dekat saya. Awalnya terdakwa ingin membeli sepeda motor, tetapi karena tidak mempunyai cukup banyak uang, dia melakukan tindakan tersebut. Menurut saudara, bagaimana perilaku terdakwa terhadap korban? Yang saya lihat, terdakwa terlihat terdiam dan sedang memikirkan sesuatu. Apakah saudara berpikir bahwa terdakwa akan melakukan tindakan seperti itu pada korban? Tidak, Bu. Karena terdakwa yang saya lihat perilakunya sangat baik dan sopan serta sangat rapi dalam hal berpakaiannya. Baik, Pak Hakim, pertanyaan saya cukup. Selanjutnya pada Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi? Ya, pada saat itu terdakwa sedang seorang diri sedang beristirahat. Baik, cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Cukup yang mulia.
Baik saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup keterangan dari saya, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Saudara Hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Selanjutnya kepada penasehat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Iya, kami akan menghadirkan satu orang saksi, Pak Hakim. Apakah saksi sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi pertama ke dalam ruang persidangan. Baik, Pak. Mohon untuk izin menghadirkan saksi atas nama Mulyanto untuk masuk ke dalam ruang persidangan ini. Petugas silakan hadirkan saksi atas nama Mulyanto ke dalam ruang persidangan ini. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan ini, Pak Hakim. Baik, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP. Baiklah saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Mulyanto, tempat tanggal lahir Ruteng 20 September 1995, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, alamat Jalan Kenyeri 16 Denpasar, pekerjaan pedagang, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ya, bersedia. Kepada petugas rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan saudara berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Sudah, silakan saudara duduk. Panitera, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Pak. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, seberapa dekatkah hubungan Anda dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanyalah hubungan teman main dalam lingkungan rumah saja. Kemudian, apakah saudara mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa? Untuk sehari-harinya saya tidak tahu pasti, Bu. Tapi yang saya tahu, dia bekerja sebagai serabutan, kadang menjadi pembantu proyek pembangunan jalanan, dan sebagai kuli bangunan. Apa yang saudara ketahui tentang ekonomi terdakwa? Ya, namanya kerja serabutan tidak terus pegang uang. Terkadang ia meminjam kepada saya dan setelah itu ia membayarnya. Apakah saudara pernah diceritakan oleh terdakwa terkait kejadian terhadap korban? Terdakwa pernah bercerita kepada saya bahwa ia sedang mengusahakan membeli motor. Saudara saksi, bisa tolong menjelaskan apa saja cerita yang Anda dengar dari terdakwa? Bisa, Bu. Terdakwa bercerita kepada saya kalau dia bersikeras untuk bisa membeli motor dalam waktu dekat ini. Menurut terdakwa, lalu suatu hari terdakwa bercerita lagi kepada saya kalau dia mulai memesan motor itu melalui
toko online. Dan saat itu pernah sekali terdakwa bercerita kepada saya bahwa jika motornya telah sampai. Saudara saksi, bisa beritahu kapan tepatnya pertama itu? Kalau sepengetahuan saya itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Lalu apakah terdakwa bercerita lagi tentang pertemuan pertama terdakwa dengan korban? Dia hanya bercerita kalau mereka hanya bertemu dengan membahas sulitnya ekonomi sekarang ini. Baiklah, apa ada lagi informasi yang saudara saksi sampaikan? Ada, Bu. Terdakwa memang teman saya, tetapi saya harus memberitahukan kebenaran atas perkara ini karena hal buruk yang dialami korban akan selalu membekas dan saya tidak mau ada korban lagi. Saudara saksi, hal apa yang ingin Anda sampaikan? Jelaskan secara rinci. Terdakwa pernah bercerita pada saat masih kecil, ia sudah sangat membenci perempuan karena saat kecil dia pernah dibully dan dijauhi oleh teman-temannya. Hingga saat emosinya memuncak, dia memukul salah satu teman kecilnya. Kebenciannya itu membuat terdakwa sudah beberapa kali melakukan kejahatan dan kekerasan pada beberapa perempuan lain selain korban. Yang mulia, saya izin mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, saudara terdakwa, apakah benar keterangan yang diberikan oleh saksi terkait masalah? Yang Mulia, saya izin mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, saudara terdakwa, apakah benar keterangan yang diberikan oleh saksi terkait masalah Anda? Ya. Saudara, apa Anda mendengar pertanyaan saya? Bisa Anda jawab mengenai pertanyaan saksi? Maaf Yang Mulia, saya keberatan atas pertanyaan jaksa penuntut umum yang terkesan memaksa klien saya untuk menjawab. Maka dari itu saya mengambil tindakan untuk mengambil alih pertanyaan pihak jaksa. Baiklah. Yang Mulia, kesaksian yang diberikan oleh saksi tidak bisa dianggap sah karena itu hanya sebuah omongan belaka tanpa adanya bukti yang bisa membenarkan kesaksian tersebut. Keberatan Yang Mulia, karena kesaksian yang diberikan oleh pihak saksi sudah cukup menjelaskan mengapa terdakwa bisa melakukan hal keji tersebut pada korban dan kesaksian bisa dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Menurut saya, kesaksian itu sah. Bagaimana kalau kesaksian tersebut hanya mengada-ngada karena saksi tersebut merasa dendam terhadap terdakwa? Keberatan Yang Mulia, penasihat hukum hanya membuat spekulasi tanpa adanya bukti. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 jam 9 dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian, sidang hari ini akan dinyatakan ditunda dan ditutup. Dalam lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B 2017, Pengadilan Negeri Jakarta atas nama Yudileo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, Ketua dan anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, yang terhormat Saudara Jaksa atau penuntut umum, yang terhormat para hadirin dan pengunjung sidang. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu memanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin terhadap kita semuanya, untuk bersama-sama hadir dalam persidangan yang mulia ini. Baik hal itu dari pihak majelis hakim, jaksa penuntut umum, maupun pihak terdakwa serta penasihat hukum lainnya. Berikutnya, perkenankanlah kami dari lubuk hati yang paling dalam sebagai penasihat hukum dan pendamping terdakwa untuk secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada bahwa ibaratnya kata pepatah, tiada gading yang tak retak yang mempunyai makna dan arti sekedar bahwa kiranya wajar apabila seseorang yang namanya manusia semata wayang ini dalam karya dan menjalankan kegiatannya selalu ada kekurangan dan celahnya. Bahwa pepatah di atas erat hubungannya dengan naskah pembelaan terdakwa
sekarang ini, yang tiada luput pula dari kekurangan-kekurangan atau celahnya, bahwa akan tetapi penuh dengan optimis kami agar kita yang terlibat dalam pemeriksaan persidangan ini mendapat asas kemanfaatan bersama, sehingga nantinya putusan yang akan dijatuhkan kepada Yudileo dari sisi penuntutan oleh jaksa atau penuntut umum dan ataupun utamanya bermanfaat bagi kekuatan para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan suatu harapan, semoga majelis hakim yang terhormat sependapat dan sejalan dengan pemikiran kami. Sebagai akhir dari pembelaan kami, tak lupa kami panjatkan doa semoga majelis hakim di dalam pertimbangan dan memberikan putusan nantinya diberikan rahmat, taufik, dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga putusan yang diambil nanti benar-benar bersifat objektif, tepat penerapan hukumnya, sempurna, serta mencerminkan keadilan sebagaimana keadilan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun yang terjadi terhadap daripada terdakwa ataupun putusan yang akan diambil nantinya, semua tidak lepas dari tanggung jawab kita bersama, yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di kemudian hari di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan pembelaan kami atas maaf dan ucapan terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan dari penasehat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasehat hukum terdakwa? Baik, terima kasih majelis hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami majelis hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup. Selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan, dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan dengan pada hari Rabu 27 Desember 2017 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Rabu 6 Januari 2022, pembacaan putusan. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B 2017 FH Unmas atas nama terdakwa Yudileo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Sudah siap. Mengadili, 1. Menyatakan bahwa terdakwa Yudileo telah berbukti dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan masa pidana 8 tahun penjara. Menetapkan bahwa hukum tersebut harus dikurangi seluruhnya dengan waktu terdakwa berada dalam masa tahanan sementara. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan supaya barang-barang bukti beliau berupa pisau tajam milik barang dagangan ibunya terdakwa untuk disita oleh negara. Dengan demikian, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2022, oleh kami, Majelis Hakim, dengan Ketua Hakim David Firman Anugrah SH, MH, dan Hakim anggota masing-masing Yuli Triani SH, MH, Naila Muna SH, MH, pada hari itu juga, dalam sidang yang tertutup untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, jaksa penuntut umum, panitera pengganti dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Ya, saya mengerti, Pak. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu FH
MH Umas dengan nomor 1770 pidana B 2017 PN Jakarta atas nama Yudi Leo dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.